Bedain mimpi apa? Ini sudah jam berapa? Ini sudah jam 12 lewat. Beta harus pergi sekolah minggu nih. Cuy, gara-gara mimpi tadi sama beta setiap waktu pergi sekolah minggu sama kakak pengasuh para beta tuh. Kenal kita tuh. Tandanya anak yang manis lagi masuk surga, terima mahkota dan senang-senangan, lambai-lambai, pingguli goyang-goyang, tak badan kaki di tangan, di lambai-lambai, pingguli goyang-goyang, tak badan. Oke, semuanya bersama duduk kembali. Masih jangan marah, beta terlambat. Ya, siapa pagi sih kalau nyomot terima materi sekarang. Oke, duduk ya. Oke, ada sekali lagi selamat siang, Shalom. Iya, kata akan ada dalam materi di saat ini dia katong sudah firman Tuhan dan kata akan masuk dalam materi. Kakak dia punya materi di saat ini tentang persembahan yang hidup. Persembahan yang apa tuh? Yang hidup. Ya, persembahan yang hidup. Kalau tadi dalam katong pembaca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8 itu ada 2 poin. Persembahan yang hidup itu ada 2 poin kalau dari tadi katong pembacaan Alkitab. Yang pertama, persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang kudus. Apa tuh? Persembahan yang kudus. Ya, katong bahas satu-satu. Persembahan yang kudus ini berarti katong mempersembahkan katong punya hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, katong semboleh ikut dunia punya mau hidup menurut keinginan dunia. Keinginan dunia ini yang bagaimana kakak dia katong lihat. Contoh, pengaruh apa? Gadget. Kakak Rian, Ya, Gelsi. gadget itu apa? HP. Nah, Gelsi, gadget itu salah satunya handphone itu yang katong adik-adik kakak dia gunakan. Nah, salah satu yang kakak dia bilang, iko hidup, iko dunia pun mau tuh pengaruh gadget atau handphone. Yang pertama, adik-adik sudah lupa waktu. Lupa waktunya apa? Contoh, kalau pergi sekolah minggu, jam sekolah minggu nih. Sudah tahu jam sekolah minggu tapi karena asik bermain dengan handphone, scroll sana, scroll sini, segala sesuatu, susah ingat apa-apa, akhirnya jam sekolah minggu itu tuh susah ingat dan pada akhirnya dia terlambat pergi sekolah minggu. Itu yang kedua, pengaruh gadget atau HP dan katong punya kehidupan. Katong sudah malas untuk bergerak karena kenapa adik-adik? Katong segala sesuatu, pakai HP saja. Sambil tidur, sambil melakukan sesuatu, mama panggil, susahnya, sabar mama, beta dah main HP. Akhirnya segala sesuatu akhirnya pun tubuh malas bikin segala hal di dalam rumah kah, sekolah kah, malas toh karena katong punya tubuh ini terpengaruh dengan HP. Akhirnya segala sesuatu bikin sabar dulu yang bikin katong malas itu adik-adik. Itu pengaruh gadget. Kakak Ria, Ya, Gelsi, Gelsi mau tanya apa tuh? yang tadi Kakak Ria bilang tuh sama kayak yang tadi beta terlambat tuh gara-gara beta mimpi akal. Balang Gelsi mimpi apa? Terlalu banyak deh, HP jadi sih punya pikiran yang lain-lain, punya waktu-waktu. Nah, adik-adik, itu seperti yang kakak dia bilang sama kayak Gelsi punya mimpi. Toh, Gelsi mimpi kalau dia main di HP, akhirnya pas bangun sudah sekolah minggu dan tadi Gelsi datang terlambat. Nah, pengaruh gadget itu ada sisi positifnya, toh ada sisi negatifnya juga. Dan sekarang ini tuh kemajuan penuh dengan berbagai teknologi. Jadi adik-adik mesti mempergunakan media sosial, mempergunakan adik-adik punya HP itu dengan baik. Jam sekolah, pergi sekolah dulu. Jam sekolah minggu, pergi sekolah minggu dulu. Jangan pasti dengan HP. Mama suruh di rumah ikut toh supaya katong saya memperbiasakan katong punya tubuh ini, hidup ini dipergunakan hanya untuk dengan HP. Oke, itu selain itu juga hidup kudus itu saya boleh iri hati dengan teman toh, saya suka berkelahi, jangan taman bikin sadiki sundang baku pukul. Toh siapa yang biasa begitu? Jorge. Jorge semboleh. Semboleh seperti itu adik-adik. Kalau katong mau hidup kudus, berarti katong jaga hal-hal yang tadi kakak dia bilang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persembahan yang hidup itu persembahan yang berkenan. Persembahan yang apa tuh? Berkenan. Nah, katong semboleh hidup tadi yang
pertama dikaitkan dengan pertama hidup dunia pun mau sama perhatikan jika dia Icel. Nah, harus yang boleh hidup bersela di hadapan Tuhan. Hidup yang bersela ini paling susah adik-adik, tapi adik-adik jika dia mesti bikin. Toh contoh apa? Katong ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Toh katong harus meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang lama nih, kalau sebelumnya katong masih menjadi orang yang suka marah-marah, berarti kalau katong sudah ditebus, katong mesti hidup baru, hidup yang ramah. Toh kalau marah, berarti kebalikannya mesti ramah. Lalu yang berikutnya, kalau masih pendendam, berarti katong mesti hidup baru menjadi hidup yang pemaaf. Nah, itu 2 poin adik-adik tentang persembahan yang hidup. Jadi intinya, persembahan yang hidup itu mempersembahkan katong punya hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan hanya barang, jadi bukan hanya uang yang katong mempersembahkan, tapi seluruh hidup katong persembahkan hanya kepada Tuhan dengan meninggalkan hidup yang lama dan mengikuti kehidupan yang baru. Boleh main gadget kayak tadi. Oke, Gelsi? Oke, teman-teman. Adik-adik semua boleh? Boleh. Oke, adik-adik. Katong punya materi saat ini boleh selesai. Kakak dia berharap adik-adik semua mengerti. Dan lebih khusus, adik-adik lakukan itu lah. Adik-adik punya kehidupan juga kakak pengasuh lakukan kakak. Oke? Katong boleh selesai. Selamat siang dan shalom. Jam sekolah minggu tahu main HP. Nah, Angel yang akibat main HP sempigi sekolah minggu, teman-teman ini baru selesai menerima materi tentang apa tadi tuh? Gadget. Nah, pengaruh gadget. Jadi adik-adik boleh ikut. Contoh dari Angel yang akhirnya lupa dengan dunia, sudah lupa jam sekolah minggu karena asik bermain HP. Berikut Angel yang akhirnya jangan fokus di HP, ingat jam sekolah minggu, lalu datang ke sekolah minggu, lalu nanti gabung sama-sama dengan katong di sekolah minggu jadi berikutnya. Bisa? Bisa. Oke, dadah, sampai ketemu. Dadah, teman-teman. Ayo katong pulang. Oke teman-teman, jadi pesannya itu cuma satu, katong boleh bermain gadget, tapi jangan sampai lupa waktu, karena itu adalah salah satu contoh katong mempersembahkan katong hidup kepada Tuhan. Sampai jumpa.